Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, ya kan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, khususnya masyarakat Kota Tangerang Selatan, Tangsel. Perkenalkan, saya Sugeng Anto, komunitas Bos Indonesia, penggiat Germas Sejahtera, kemudian penggiat kesadaran masyarakat berpolitik Indonesia, Garuda Politik Indonesia, ya kan. Terus sekalian, saya ini akan memberikan edukasi, ya kan, sharing tentang program support menuju Pileg 2024 Kota Tangerang Selatan dengan kolaborasi Win-Win Solution, menang untung, kalah untung. Ini menarik Bapak sekalian ya, menang untung, kalah untung. Bapak sekalian, dalam Pileg itu ada sebuah resiko. Ya, karena sebuah pilihan, ya kan, ada resiko kita menang dan kalah. Tentu kita harus punya mental siap menang, siap kalah. Ya kan? Kalau kita hanya cukup menang saja, saya kira tidak fair lah ya. Jadi karena sebuah pertandingan, pertarungan apapun harus siap mental, siap menang, siap kalah. Nah, jadi yang penting lah, loh gimana kalau kalah aja masih untung. Nah, misalkan kita belajar dari filosofi orang Jepang. Orang Jepang kalau mau perang tuh berani mati. Berani mati bukan artinya dia langsung siap pasrah mati, tidak. Karena dia mau berani mati, segala upaya gimana dia bisa menang. Nah, ini menarik. Jadi karena dia berani mati, dia segala upaya gimana dia bisa menang. Ya kan? Jadi kita faktanya apa? Ketika perang musuhnya yang mati. Nah, itulah filosofi orang Jepang. Nah, sama kita nanti akan seperti itu ya. Kita menang untung, kalah untung. Jadi kita kalah aja udah kita hitung ya. Jadi gimana? Ya kan? Karena resiko harus kita siapkan. Jadi intinya kita adalah siap menghadapi resiko. Oke, misalnya kalau bicara kita pemerintahan Kota Tangsel, ya Kota Tangsel Selatan berarti adalah dulu pecahan dari Kabupaten Serang ya, Kabupaten Tangerang ya. Jadi Tangerang ini dibagi tiga, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Oke, betul kan? Kota Tangerang Selatan itu 7 kecamatan, 54 kelurahan dengan 735 RW dan 3.844 RT dengan jumlah penduduk data 2019 1,7 juta. Wah, luar biasa besar ya. Inilah Kota Tangerang Selatan. Oke, Bapak, ketika kita bicara DPRD Kota Tangsel, tentu bicara 50 kursi dengan dapil kemarin 6 dapil dengan 3,8 triliun ya APBD 2019. Nah, dalam Pileg Bapak sekalian, dasar hukum Pileg, jadi setiap 5 tahun Pileg itu undang-undangnya berubah ya. Kalau undang kemarin Pileg 2019 adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dengan kurang lebih 5 poinnya ya. Sistem pemilunya adalah sistem proporsional terbuka, ambang batas pencalonan presiden 20-20%, parlemen threshold 4%, metode perhitungan senlik murni, dan alokasi per dapil 3-10 kursi. Ini adalah Undang-Undang 7 2017 dasar Pileg 2019. Nah, kenapa kita harus peduli politik? Ini menarik. Nah, ini salah satu tokoh nasional Turki namanya Metin Erbakan. Ya kan, dia seorang insinyur akademisi, ini seangkatan Pak Habibie ya, di Jerman, ya kan, sama-sama insinyur pesawat juga ini. Nah, orang Islam yang tidak boleh dengan politik akan dimainkan oleh politikus yang tidak boleh pada Islam. Apa maksudnya? Ya, padahal Turki ini 98% penduduknya Muslim. Secara persentase menangan Turki 98%, Indonesia 86%. Karena apa? Turki adalah memisahkan antara agama dan kekuasaan, makanya sekuler, ya kan. Nah, makanya Islam, makanya sama kita pun di Indonesia. Kadang saya banyak ketemu ustadz, tokoh-tokoh agama yang kalau bicara politik, wah jangan bicara politik, pasukan politik itu kotor, kejam dan sebagainya. Saya kira belum paham saja. Ya. Makanya kadang saya ada edukasi dasar guyonan yang biar ya sama-sama tidak tegang lah ya. Jadi Pak Ustadz, jangankan urusan dalam Islam itu, jangankan urusan pemerintahan, urusan perdagangan, hubungan masyarakat niaga, kencing aja itu ada adabnya, ada aturannya. Ya, maka kita harus, ya kan, masa Islam itu harus kafah, nggak boleh sepotong-potong, harus peduli. Jadi kalaupun kita nggak mau politik praktis, ya kita melek politik kan gitu. Kadang gue juga pertanyaannya adalah apakah marbot itu boleh dibayar oleh negara lewat APBN? Ya boleh aja ketika legislatifnya ketok palu kan gitu. Tetapi kalau legislatifnya nggak peduli, yang duduk nggak paham tentang konstituennya dengan masyarakat, tentu tidak akan terjadi itu. Makanya kita harus mulai peduli politik. Oke, legislatif. Bapak sekalian, legislatif adalah lembaga kekuasaan, ya kan, bukan lembaga sosial, ya kan. Legislatif adalah bagian dari trias politika. Jadi Indonesia menganut ajaran trias politika. Jadi politik itu atau kekuasaan itu dibagi oleh 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Ya kan? Nah, kalau kita bicara legislatif Indonesia berarti bicara MPR, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Dengan fungsi legislatif adalah membuat regulasi undang-undang atau perda, penganggaran atau budgeting dan kontrol pengawasan. Ini bicara legislatif. Oke. Hal-hal penting dalam pileg selain ada kurang lebih 8 hal penting. Yang pertama adalah undang-undang selalu berubah setiap 5 tahun. Nah ini, setiap 5 tahun undang berubah, maka kita harus memahami undang-undang ya. Karena itu dasarnya kita pilihan di lapangan legislatif kan, sebagai dasar strategi kita di lapangan. Nah, pileg banyak kursi banyak caleg. Nah ini berbeda dengan pilkada. Kalau pilkada adalah satu kursi banyak calon. Kalau pileg banyak kursi banyak calon. Nah kalau dalam satu dapil itu ada 10 kursi, artinya, nah ini Bapak sekalian, kalau di dalam satu dapil itu ada 10 kursi, artinya ketika 90% orang tidak suka dengan kita dan partai kita, ya kan, cuma 10% aja yang suka, kita masih punya kursi. Nah ini menarik kan, karena di dalam pileg ini tidak harus nomor urut 1, nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dapat kursi. Nah, ini menarik kan. Nah 90% lebih kursi legislatif adalah kursi jamaah. Nah ini harus Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang harga satu kursi itu 20.000, jarang yang memilih secara individu nyoblos 20.000, ya, rata-rata 10.000 atau bahkan kurang. Nah sisanya adalah apa? Suara caleg lain dan suara partai, itulah yang disebut dengan suara gotong royong jamaah tadi. Jadi teman-teman yang duduk dewan kan harus menyadari ya, kalau itu kursinya dia kursi jamaah berarti kita harus peduli dengan caleg yang lain ya, yang nggak duduk. Nah makanya ada caleg terpilih dan tidak terpilih, maka harus kesepakatan win-win solution. Iya dong, kita ini kan Pancasila, keadilan sosial, musyawarah mufakat, persatuan Indonesia harus kita jaga, ya kan. Nah pileg berdasarkan daerah pemilihan dapil untuk pasca reformasi, pileg menganut sistem terbuka, ya kan. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu diamandemen 4 kali, 99, 2000, 2001, 2002. Salah satunya adalah sistem politik terbuka pemilu kita. Jadi one man one vote, satu orang satu suara, suara presiden satu suara, suara tukang becak satu suara, suara petani satu suara, sama bosnya petani satu suara juga. Jadi ya kan, sistem one man one vote. Nah pasca reformasi banyak muncul caleg baru naik karena kesadaran politik udah mulai bagus. Jadi ini menarik ya kalau kita bicara pilihan legislatif. Lanjut. Nah kalau kita bicara kota Tangsel, ya kan, kita ada 9 partai yang mendudukkan kursinya di Dewan. Ya, ada 10 kursi di Golkar, kemudian PDIP 8, Gerindra 8, Partai Keadilan Sejahtera 8, Partai Demokrat 5, Partai Solidaritas Indonesia 4, Partai Kebangkitan Bangsa 4, Partai Amanat Nasional 2, Partai Hanura 1. Ya kan? Jadi menarik ya. Ini bicara Tangsel. Yang menarik adalah ada partai baru ini, luar biasa, PSI 4 kursi. Nah, beberapa catatan penting dalam pileg kota Tangsel 2019 adalah kursi terbanyak adalah kursi Golkar, begitu juga 2014. Jadi Golkar termasuk yang pertahanan ya. Nah, kemudian 55% anggota legislatif adalah wajah baru. Nah ini menarik. Berarti separuh lebih anggota legislatif orang baru, artinya ini dinamis. Ini berarti tidak gampang mempertahankan kursi ya anggota dewan ya. Ini menarik. Jadi inilah dinamis. Yang ketiga adalah harga satu kursi adalah 12.000. Harga kursi pengertiannya adalah DPT kalikan jumlah kehadiran saat pilihan. Jadi anggapnya 7%, berarti dibagi jumlah kursi, itulah harga satu kursi. Kurang lebih 12.000. Nah, perolehan suara individu tertinggi duduk di kursi legislatif kota Tangsel adalah 8.742 suara. Kalau dia menuju 12.000 berarti suara sisanya adalah suara partai dan suara caleg lain. Apalagi yang 1.115 dapat kursi, berarti waduh, dia duduknya berarti kontribusi suara caleg lain dan partai adalah cukup besar. Makanya harus peduli ya. Jadi kalau kursi itu kan kursi jamaah ya tadi. Nah, poin kelima, Hanura 1 kursi dari 6 kursi. Wow, jadi dia turun luar biasa dari 6 menjadi 1. Ya kan? P3 ini 0 kursi, dari 2 jadi 0. Nasdem dari 3 ke 0 juga. Waduh. PSI 4 kursi, partai baru, ini luar biasa. Jadi sangat dinamis, berarti menarik bicara Tangsel. Jadi Bapak sekalian, justru inilah yang menarik ya, sangat dinamis. Oke, lanjut. Nah, menuju pileg 2024 kota Tangsel, Bapak sekalian, menuju pileg 2024 kota Tangsel, ya kan, saya kira kalau undang-undang masih digodok ya. Nah, tapi secara umum seperti ini saya kira masih sistem pemilu, sistem proporsional terbuka, jumlah kursi 50 kursi, daerah pemilihan kurang lebih 6 dapil, sistem pemilihan one man one vote, banyak caleg baru ikut berpartisipasi, pemilihan kota Tangsel heterogen ya, penduduknya heterogen, status ekonomi semua kelas ada, dominan kelas menengah. Nah, persaingan semakin ketat, untuk itu 3M harus lebih awal dan terukur. 3M. Nah, 3M itu apa dalam politik? Sekalian ada kan dalam 3M. M pertama adalah mapping, jadi mapping itu sangat penting ya, mapping suara, mapping wilayah dan sebagainya. Kemudian M kedua adalah monitoring atau maintenance. Nah, itu energi yang paling besar, waktu yang paling lama lah monitor.
Dan M ketiga lah mobilization, jadi memobilisasi yang dimonitor jadi terkonversi jadi suara. Jadi kita nanti bicara kerjasama win-win solution adalah paling banyak bicara 3M ini ya, Bapak sekalian. Oke. Nah, pileg itu targetnya suara. Jadi kalau kita bicara legislatif itu targetnya adalah suara. Kalau bukan masa, kalau masa kumpulin orang di lapangan, ada datang penyanyi dangdut, orang bisa rame, suruh milih A ya. Tapi ingat, ya kan, suara justru siapa pemilih kita, kebutuhan kita harus pahami ya. Hukum yang dipakai di dalam memenangkan suara adalah hukum memberi dan menerima. Jadi jangan berharap menerima kalau belum pernah memberi, ya kan. Nah, jadi hukum memberi dan menerima. Nah, sebelum dipilih ada 4 tahapan untuk dipilih. Kali ya, ada dikenal, diterima, disenangi, dipercaya. Jadi sebelum dipercaya kita disenangi, dikenal dulu, karena ini dasarnya menuju dipilih. Jadi kalau cuma spanduknya besar, brosur di mana-mana cuma dikenal. Tapi kalau lawan politik kita udah masuk tahap 2, 3, ya kita dikenal tidak bisa menang. Tapi kalau lawannya nggak kerja, mungkin dikenal aja menang kan gitu. Jadi ini hal yang paling dominan nanti. Nah, kita bahasan cukup panjang kalau bicara 4D ya kan. Nanti ada edukasi detailnya tentang 4D ini. Oke, lanjut. Nah, karakter pemilih, jadi memilih itu karena potensi saudara golongan organisasi SARA ini 7% total 35%. Nah, 65% faktor memilih karena faktor balas budi. Nah, balas budi itu ada 2, yaitu balas budi jangka pendek yang disebut dengan serangan fajar dan balas budi jangka panjang. Nah, kita yang mainkanlah jangka panjang. Ya kan? Kalau jangka pendek ini kan gambling, ya kan? Udah gambling belum tentu menang juga lagi. Kalau jangka panjang memang udah ditanamkan, ya kan? Nah, ini cukup panjang ya, rencana terukur. Makanya kalau kita bicara 2024 sekarang harus mulai start ya, jangka panjang terukur. Nah, sebagai inspirasi ada anggota DPR RI yang dari Dapil Jabar 6 dari pilihan Kota Depok, Kota Bekasi ya. 2009 jadi, 2014 jadi, 2019 jadi. Ya kan? Siapa dia? Dia dengan membuat balas budi jangka panjang dengan program yang rencana terukur. Ya, Syukur Nababan. Ya kan? Dia kalau dari segi agama dia non muslim tapi menang di kantong-kantong muslim. Menarik kan? Nah, itulah luar biasanya di dalam pilih legislatif di Indonesia. Oke, lanjut. Nah, estimasi operasional, jadi ini cuma standar riset kita aja bahwa untuk jadi duduk di Dewan DPRD Kabupaten itu 300 juta dalam artian itu bukan disebar ya, ini operasional, tim-tim kan ke lapangan juga pakai duit kan. Nah, untuk DPRD provinsi 1,5 M, untuk ini kurang lebih 4 miliar. Nah, tetapi bukan ini nanti yang kita pakai patokan, karena kita menggunakan sistem kerjasama win-win solution ya, dengan tentunya nanti dengan low cost ya. Menarik usulan. Nah, budget pemenangan pileg Bapak Sekalian. Jadi dalam pileg ada 6 budget yang dikeluarkan, ada 6 poin ini. Nah, 50% yang terbesar adalah sistem sosialisasi spanduk operasional tim sukses 50%. Nah, berikutnya adalah 20% adalah sistem doktrinasi dan penguncian suara, karena kata kunci, karena kalau kita udah dikenal, diterima tetapi nggak dikunci suaranya, maka bisa lari itu suara. Makanya program terpenting setelah kita dikenal di masyarakat kita adalah program doktrinasi dan penguncian suara. Nah, masalahnya adalah budget pemenangan terbesar adalah operasional tadi. Dari mana? Nah, ini solusinya. Politik dan bisnis. Politik dan bisnis. Jadi politik dan bisnis adalah satu-satu kesan yang nggak bisa dipasahkan ya. Kalau bicara politik bisa bisnis seperti mata uang ya. Ada sebelahnya gambar, sebelahnya angka ya kan. Menang untung kalah untung, bukan menang untung kalah buntung, ya kan? Menang untung kalah untung. Biasanya kan menang untung kalah buntung. Ini menang kalah aja untung. Nah, itu tadi. Nah, program menang untung kalah untung ini didasarkan oleh manajemen risiko. Apabila kita bekerja dengan memperhitungkan risiko, maka risiko tidak jadi masalah lagi. Ini menarik Bapak sekalian ya. Nah, Bapak sekalian, di dunia ini ada bisnis yang lahir karena adanya risiko. Bahkan dia punya klub bola, punya aset yang cukup luar biasa. Bisnis apa Bapak Ibu sekalian yang lahir karena adanya risiko? Iya, betul. Asuransi, insurans. Karena risiko kecelakaan, risiko kematian, kebakaran, risiko lain dia lahir ya kan. Nah, sama program menang untung kalah untung karena lahir karena ada risiko. Jadi saya pilih ada risiko. Kalau kita bertarung ada kalah. Kalahnya aja masih untung, apalagi menangnya kan. Menarik usulan ya. Oke. Nah, kolaborasi Bos Indonesia Gerbang Sejahtera ini salah satu cara untuk kita menangkan di dalam pileg nanti ya. Nah, tapi sekalian, kalau kita bicara politik nasional itu dipengaruhi 5M. 5M ya. Pengaruh politik nasional. M pertama adalah massa, organisasi massa, M kedua adalah media massa, M ketiga adalah mahasiswa, M keempat adalah militer, M kelima adalah money atau pengusaha. Jadi ada istilahnya jumlah naga, ya ada benar juga. Memang pengusaha itu pengaruhin juga politik nasional. Sekali lagi, politik nasional dipengaruhi oleh 5M, organisasi massa, media massa, mahasiswa, militer, dan money itu pengusaha. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, konsep dasar kolaborasi win-win solution adalah apa?
Nah nih, pemilihan legislatif itu punya korelasi dengan berdagang atau jasa sama menawarkan. Sales, terapis, tenaga kesehatan, tenaga pemasaran, lapangan, mitra bisnis dalam aktivitasnya mempengaruhi orang untuk mengikuti apa yang ditawarkan. Jadi merayu dalam hal positif ya, edukasi dan lain-lain. Nah, ini menarik. Energi biaya yang dikeluarkan dengan adanya tambahan promosi calon legislatif dan tanpa sama. Nah ini, Bapak sekalian, ini misalkan saya ada tinggal di Bogor, saya punya setiap hari punya kegiatan bisnis di Jakarta. Jadi Bogor Jakarta, setiap hari saya punya aktivitas ke Jakarta, pulang-balik Bogor. Nah, suatu saat ada orang numpang, Pak, saya ikut ke Jakarta, numpang mobil kita. Pertanyaannya, bensin yang dikeluarkan sama enggak? Ya sama aja. Ya, tetapi kalau kita hanya dari Bogor ke Jakarta ada urusan tertentu ya, yang khusus ke Jakarta, ya tentu biayanya cukup besar. Gitu kan ya. Jadi itu nanti ya kerjasamanya. Nah, mempengaruhi orang lain dengan dasar trust, kepercayaan pada tahapan tadi. Dan yang paling penting adalah mempengaruhi orang lain tanpa dibaca oleh lawan dan kompetitor dan no money politik ya, karena kita nggak bermain uang-uang yang tidak sehat di dalam politik ya. Nah, jadi kita win-win solution. Nah, Bapak sekalian, kolaborasi Bos Indonesia dengan Germas Sejahtera. Bos Indonesia apa? Bos Indonesia adalah komunitas pebisnis online dan offline yang diinisiasi oleh Sugeng Anto dan dari komunitas Sugeng, kemudian didukung oleh lembaga kursus dan pelatihan Sugeng Sejahtera, ada KPPS, ada CBO Academy, ada media sorot nasional. Nah, Bos Indonesia bersifat inklusif, bukan eksklusif kok. Inklusif kan semua bisnis bisa masuk, ya kan? Inklusif. Dengan tagline-nya adalah memberi solusi untuk wadah belajar dan praktek. Jadi kita nggak hanya teori aja belajar, tapi belajar dan praktek bisnis online dan offline. Nah, ini tentu kerjasama dengan Germas Sejahtera, sebuah gerakan masyarakat hidup sehat, ya kan, di dasar nilai Inpres nomor 1 tahun 2017. Jadi kalau bicara sehat, Bapak sekalian, kita ada 4 unsur ya: sehat fisik, sehat psikis, mental, sehat sosial, finansial, sama sehat spiritual. Jadi badannya sehat, kalau nggak punya duit nggak sehat juga ya nanti. Nah, ini kita bicara luar biasa ini, Germas Sejahtera Bos Indonesia. Nah, di lapangannya Bapak sekalian, bentuk kegiatannya adalah Bos Indonesia adalah apa? Online dan offline. Online-nya adalah apa? Adalah edukasi bisnis online dan offline, kursus bisnis online, edukasi pola hidup sehat. Kemudian offline-nya adalah edukasi bisnis online offline, edukasi Germas Sejahtera, edukasi pemeriksaan dan kesehatan, olahraga, jalan sehat bersama dan lain sebagainya. Inilah kegiatan-kegiatan kita di lapangan nanti ya. Nah, di dalam aktivitas di lapangan dijadikan kekuatan monitoring. Jadi sales, agen, terapis, tenaga kesehatan, pemasaran lapangan, monitoring ini juga tenaga monitoring yang dijadikan tim penguncian suara nantinya, ya kan? Nah, pertanyaannya, operasional yang dikeluarkan dari, ya tentu dari bisnis kan, dari sudah ada budget bisnisnya. Jadi kita nggak mengeluarkan lagi timnya. Tentu kita yang penting kan ada kerjasamanya aja, ya kan? Ada kerjasama antara komunitas dengan calon tadi kan? Oke, misalnya. Nah, intinya apa Bapak sekalian? Tripartite sukses pileg menuju DPRD Kota Tangsel ya, dengan low cost, dengan biaya rendah gimana? Yaitu kolaborasi yang luar biasa antara Bos Indonesia, Germas Sejahtera dengan tim sukses caleg sendiri, kemudian ada dengan media pers partner, karena media sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 19 tentang pers, ya kan? Maka ini menjadikan kekuatan untuk duduk. Oke, ya kan Bapak sekalian? Intinya ada Bapak sekalian, ya kan, program menang untuk untung. Jadi kita detailnya nanti kita bisa ketemu, ya kan, kita bisa kupas lebih dalam lagi. Jadi intinya Bos Indonesia, Germas Sejahtera, garudapolitik.com, kesadaran masyarakat berpolitik, sukses by design. Jadi kita duduk di dewan dengan desain yang benar, dengan cara yang benar, ya kan, secara konstitusional, sehingga kita duduk di anggota dewan adalah benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan konstituen, ya kan. Bapak sekalian, sampai jumpa di edukasi berikutnya. Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia maju, Indonesia menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.